Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik, para pelajar atau peserta didik jenjang SD, MI, paket A atau SDLB, khususnya kelas 5, juga kelas 6, dimanapun saja berada. Alhamdulillah, jumpa lagi kita melalui channel Dalyana Berbagi ini. Kali ini kita akan lanjutkan seri pembelajaran matematika untuk jenjang SD, MI, SDLB paket A kelas 5. Kali ini adalah seri ke-18. Sebagaimana sebelumnya, di seri ke-18 ini kita akan lakukan pembahasan soal asik berlatih dari soal latihan yang ada pada seri pembelajaran ke-16. Ada 3 bagian. Bagian A, B, dan C. Bagian A sudah kita bahas 10 soal di seri ke-17. Kali ini adalah bagian B, juga 10 soal. Materinya masih tentang debit. Ini adalah bagian keempat. Kalau di seri ke-17 itu menghitung debit. Nah, kali ini nanti kita akan menghitung volume. Nah, diketahui kalau menghitung debit diketahui volume dan waktu. Kalau menghitung volume itu diketahui debit dengan waktu. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen. Kalau nanti pekerjaan adik-adik yang dikerjakan secara kelompok itu ada yang salah, tidak usah berkecil hati. Silahkan nanti dibetulkan. Kalau betul ya alhamdulillah. Dan itu memang yang diharapkan. Oke. Ini ada 10 soal yang akan kita bahas pada seri pembelajaran ke-18 ini. Yang akan dihitung adalah volume. Diketahui debit dengan waktu. Oke. Sudah siap adik-adik dengan alat tulisnya? Bagian keempat, alat tulisnya. Silakan dipersiapkan kalau belum. Kalau sudah, mari kita mulai. Jadi tujuan pembelajarannya diharapkan melalui pemaparan, tanya jawab, kemudian pembahasan contoh dan latihan ini. Diharapkan nanti adik-adik memiliki 2 kemampuan, yaitu dapat mengonversikan satuan debit dari satuan yang satu ke yang lain, kemudian menghitung salah satu dari debit, volume, atau waktu bila 2 diantaranya diketahui. Kalau di seri 17 menghitung debit, pada pembelajaran 16 dan 15 mengonversikan satuan debit. Nah, kali ini di bagian B ini, di seri ke-18 ini kita akan menghitung debit, maaf, akan menghitung volume bila diketahui debit dengan waktunya. Oke. Nah, ini ada 10 soal. Tidak usah saya bacakan ya. 10 soal ini nanti kita baca satu persatu ketika kita lakukan pembahasan. Silahkan mau difoto ini juga boleh. Kalau kemarin sudah memfoto ya syukur. Mana adik-adik sudah siap ya? Mari kita bahas satu persatu. Insya Allah akan kita bahas dengan tuntas sampai tuntas tas. Dan insya Allah tidak susah. Karena memang pembelajaran ini diharapkan tidak menyusahkan, justru memudahkan, mengasihkan, dan menyenangkan. Oke. Sebelumnya mari kita ingat kembali tentang bagaimana hubungan antara debit D, volume P, dan waktu
T. Mana hubungan itu? Jangan sampai lupa ini yang mau untuk ngitung kok lupa. Capek deh. Ya, gimana D? Iya, D sama dengan V per T. Nah, kalau T bagaimana? Dan kalau D bagaimana? Kalau P bagaimana? Kalau T, iya T itu V per D. Kalau P, dikali T. Berulang-ulang selalu saya minta adik-adik membandingkan dengan bilangan. Kalau 4 sama dengan 8/2, kalau 2 sama dengan 8/4 lah, kalau 8, 4 kali 2. Demikian juga kalau D itu P per T, maka T-nya P per D dan P-nya D kali T. Lah ini yang nanti akan kita gunakan di bagian latihan bagian B sebanyak 10 soal. Ya, jangan lupa, kan digunakan kok lupa. Oke, nah sekarang kita lakukan pembahasan untuk nomor 1. Sebuah keran dalam 5 menit dapat mengalirkan air sebanyak 15 liter. Jika keran tersebut mengalirkan air selama 1 jam, maka air yang dapat dialirkan sebanyak titik-titik liter. Ini seakan-akan D-nya tidak ada. Tapi bisa debitnya itu kita cari dari ini. 5 menit mengalirkan 15 liter. 1 menit berapa? Nah, itu debitnya. Enggak boleh saja ini kita tulis ini sebagai T1, ini P1, ini T2. Akan dihitung P2. Nah, ini P1-nya 15 liter, T1-nya 5 menit, T2-nya 1 jam. Karena ini 6 menit, ya jadikan menit. 1 jam itu 60 menit. Ditanyakan volumenya berapa kalau ngalirnya 5 menit itu 15 liter lah. Kalau 1 jam berapa liter? Gimana ini kita menghitung? Tanyakan V. V-nya adalah volume yang kedua. Mana? Apa dulu yang harus dihitung? Ya. Ya, hitung D-nya dulu. Ya. Nah, hitung D dulu. D apa rumusnya? P per T. Ya, P-nya yang mana? Ini P1 dengan T1. Jadi D dihitung dengan P1 per T1. P1-nya 15 liter, T1-nya 5 menit. Jadi 3 liter per menit. Nah, setelah tahu D, baru dihitung P. P-nya yang mana? Ini volume yang kedua. Kalau 1 jam berapa? Bagaimana menghitung P? Ini P sama dengan D kali T. T-nya yang mana? T yang kedua, yaitu 60 menit. Jadi P2 sama dengan D kali T2. T yang kedua maksudnya. D-nya 3, T2-nya 60 menit. Jadi 180 liter. Ingat, satuan-satuan ini harus sama. Kalau debitnya itu liter per menit, maka ya waktunya harus menit. Kalau jam diubah ke menit, detik diubah ke menit. Tuh. Demikian juga volumenya. Kalau debit misalnya liter per menit, ya kalau diketahui misalnya meter kubik harus diubah ke desimeter kubik atau ke liter dulu, seperti pada pembahasan sebelumnya. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Oke, kita lanjutkan yang nomor 2. Belum dijawab tadi. Jadi volume air yang dapat dialirkan sebanyak 180 liter. Nih. Maka air yang dapat dialirkan sebanyak titik-titik liter. Jadi 1 jam yang dialirkan 180 liter. Kalau 5 menit 15 liter. Oke. Apakah boleh pakai cara lain? Boleh. Misalnya pakai P1 kali T1 sama dengan P2 kali T2 sama nanti. Ya. Boleh. Ya. Banyak jalan menuju Roma. Itulah demokrasinya matematika. Cara tidak tunggal.
Meskipun nanti hasilnya tunggal. Jangan dikira di matematika tidak ada demokrasi. Ya. Setidaknya cara itu bisa banyak jalan menuju Roma. Oke, kita lanjut nomor 2. Sebuah bak mandi dalam keadaan kosong diisi air dengan selang selama 25 menit. Apabila debit selang 0,8 liter, debit mestinya ada liter per, ini kurang ini. Anggap aja liter per menit. Ya, ini jadi kita tambahkan di debitnya itu liter per menit. 0,8 liter per menit. Berapa volumenya? Ditanyakan volume. Andaikan ini liter per detik ya nanti beda tentu penyelesaiannya. Ini harus diubah ke detik dulu. Jadi ini harus sama. Satuannya nih kalau ini menit ini liter per menit. Kalau ini detik ya ini dibuat liter per detik. Kalau ini jam ya ini dibuat liter per jam atau yang diubah di sininya di satuan waktunya sama saja. Baru kita jawab bagaimana menghitung P. P dikali T. D-nya 0,8, T-nya 25 sama dengan 20 liter. Jadi volume air dalam bak mandi ini adalah 20 liter. Tidak susah kan? Tidak susah. Pak susah-susah gampang, banyak susahnya. Gampang-gampang susah. Nah, banyak yang gampang, sedikit yang susah. Jangan susah-susah-susah. Yang nomor 3. Sebuah kolam diisi air dengan sebuah selang yang berdebit 2,5 liter per detik. Kolam tersebut penuh setelah diisi selama 2,5 jam. Berapa liter volume kolam tersebut? Jadi ini tidak bisa langsung kita kalikan kalau satuannya ini berbeda. Ini liter per detik, ini jam. Ini bisa diubah, yang ini diubah detik, 2,5 jam diubah ke detik, atau ini liter per detik diubah menjadi liter per jam. Nanti hasilnya akan sama. Jadi diketahui debit atau D-nya 0,8 liter per detik, T-nya 2,5 jam, dijadikan detik, 1 detik. 1 jam 3.600 detik, maka kalikan 3.600, 9.000 detik. Ditanyakan P berapa liter. Berapa liter volume kolam tersebut, berarti P-nya sudah ditentukan berapa liter. Bisa dipahami sampai di sini? Baru kita jawab. Bagaimana P tadi rumusnya? Iya, D kali T. D-nya tadi berapa? 0,8. T-nya sudah diubah ke detik dari 9.000 detik. 0,8 kali 9.000 itu 7.200. Satuannya adalah liter. Jadi volume kolam tersebut 7.200 liter. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut. Nomor 4. Pak Safi'i mengisi bensin mobilnya di pom bensin. Debit pompa bensin 125 desimeter kubik per menit. Pak Safi'i mengisi bensin selama 15 detik. Nah, seperti ini. Ini menit, ini detik. Ini nanti harus diubah ke menit dulu. Berapa volume bensin yang diisi Pak Safi'i? Pak Saifi ya. Pak Safi'i, Pak Saifi. Mana yang salah ini? Nah, jadi diketahui debitnya 125 desimeter kubik per menit. Nah, desimeter kubik itu sama dengan liter. Boleh juga ini liter per menit. T waktunya 15 detik harus diubah ke menit. Detik ke menit dibagi 60. 15 per 60 itu 0,25 menit. Baru ditanyakan volume berapa liter. Kita jawab. P sama dengan, bagaimana rumusnya? Ya, D kali T. D-nya 125
T-nya kita pakai yang menit karena ini per menit, liter per menit atau desimeter kubik per menit baru dikalikan 31,25 desimeter kubik atau liter. Jadi volume bensin yang diisi Pak Safi'i atau Pak Saifi ya itu 31,25 desimeter kubik atau liter. Oke. Kita lanjut. Nomor 5. Edo mengisi air di ember dengan selang selama 20 detik. Debit selang 0,6 liter per detik. Berapa liter volume air dalam ember tersebut? Lah ini sudah detik, sudah liter per detik, berarti bisa langsung dikalikan. Ini diketahui T-nya 20 detik, D-nya 0,6 liter per detik, ditanyakan volumenya berapa liter. Jawabnya P sama dengan ya D kali T. D-nya 0,6, T-nya 20 sama dengan 12 liter. Jadi volume air dalam ember adalah 12 liter. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nomor 6. Ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Pak Junet mengisi penampungan air selama 25 menit. Debit selang yang digunakan 90 liter per menit. Berapa liter air dalam bak penampungan tersebut? Nah, ini juga gampang ya. Satuannya sudah menit dan liter per menit. Jadi langsung saja diketahui D-nya 90 liter per menit, T-nya 25 menit. Ditanyakan P-nya berapa liter. Jawab P sama dengan D kali T. D-nya 90, T-nya 25. Kalikan saja 2.250 liter. Jadi volume air dalam bak penampungan 2.250 liter. Gampang kan? Tanya gampang kan? Kan. Oke, lanjut. Nomor 7. Sebuah drum minyak diisi dengan selang selama 3,5 menit. Debit selang tersebut adalah 40 liter per menit. Nah, ini sudah menit, liter per menit. Berapa liter bensin dalam drum tersebut? Ini juga gampang. D-nya 40 liter per menit, T-nya 3,5 menit. Atau 3,5 menit. Ditanyakan P berapa liter. Jawabnya sama, P sama dengan D kali T. D-nya 40, T-nya 3,5. Sama dengan 140 liter. Jadi volume bensin dalam drum tersebut adalah 140 liter. Nah, yuk tinggal 3 nomor. Sekarang kita lihat nomor 8. Nomor 8, sebuah kolam diisi dengan 2 keran. Nah, ingat ini kerannya 2. Yang debitnya masing-masing 75 liter per menit. Kolam penuh setelah diisi selama 2,5 jam. Berapa liter volume kolam? Jadi sama ini diketahui. Nah, ingat ada 2 selang atau 2 keran. Berarti debitnya atau D-nya ya 2 kali karena masing-masing 75 liter per menit. 2 kali 75 itu 150 liter per menit. T-nya 2,5 jam. Ini harus jadikan menit supaya sama. 2,5 kali 60, 150 menit. Ditanyakan P berapa liter. Gampang ini. Ya. Jadi jawab P-nya adalah, apa rumus P? Iya, D kali T. D-nya 150, T-nya juga 150. 150 kali 150. 22.500 liter. Jadi volume kolam tersebut adalah 22.500 liter.
Mana ada yang mau didiskusikan? Saya sudah berusaha pelan-pelan, tapi kalau dikatakan terlalu cepat, ya ngomong, Pak, kecepatan. Atau cepat, tidak apa-apa, asal paham. Nah, nomor 9. Siti menyiram tanaman menggunakan selang. Debit air selang 0,5 liter per menit. Siti menyiram selama 120 menit. Berapa liter air yang digunakan Siti untuk menyiram tanaman? Ya, ini diketahui debitnya atau D 0,5 liter per menit. T-nya juga 120 juga sudah menit. Berarti tinggal ngalikan. P sama dengan D kali T. D-nya 0,5, T-nya 120 sama dengan 60 liter. Jadi volume air yang digunakan Siti untuk menyiram tanaman adalah 60 liter. Gampang kan? Sekarang kita lanjut nomor 10. Nomor 10. Sebuah air terjun yang memiliki debit air sebesar 60 meter kubik per detik. Berapa liter air yang mampu dipindahkan air terjun tersebut dalam waktu 1,5 menit. Nah, ini meter kubik per detik. Ini 1,5 menit. Yang diminta berapa liter. Berarti ini harus dikonversi ke liter per detik. Ini juga diubah menjadi detik. Itu. Nah, jadi diketahui di 60 meter kubik itu sama per detik itu sama dengan 60.000 desimeter kubik atau liter per detik. T-nya 1,5 menit. Jadikan detik kalikan 60. 150 detik. Ditanyakan P berapa liter. Jawab. P sama dengan ya D kali T. D-nya kita pakai yang ini 60.000. T-nya 150. Nah, liter per detik. Ini detik. Maka jadinya liter. 9 juta liter. Jadi volume air yang dipindahkan air terjun tadi adalah 9.000 liter dalam waktu 1,5 menit. Nah, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada sekarang, silahkan nanti kalau ketika melihat video ini kok ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis melalui komentar di bawah video ini, atau boleh juga dikirim ke WA saya 082153003192. Nah, mari kita coba rangkum apa yang kita pelajari hari ini tadi. Tidak lain masih lanjutan dari sebelumnya, yaitu menghitung. Kali ini menghitung volume. Maka harus selalu ingat ini rumus hubungan debit, volume, dan waktu. Gimana hubungannya? Ya, D sama dengan P per T. Kalau bagaimana T dan bagaimana D? Kalau T, gimana? Ya, T sama dengan P per D. Dan kalau P tadi banyak sudah D kali T. Ini adalah yang kita gunakan untuk menghitung salah satu bila diketahui dua diantaranya. Baik itu menghitung debit, diketahui volume dan waktu, atau menghitung volume diketahui debit dan waktu, atau menghitung waktu diketahui debit dan volume. Tolong ini saya lingkari merah itu harus selalu diingat, jangan dilupakan. Oke, sanggup kan adik-adik? Harus. Nah, untuk sementara
seri pembelajaran ke-18 kita cukupkan sampai di sini, yaitu pembahasan soal latihan tentang debit, menghitung salah satu dari debit, waktu, dan volume atau volume bila dua diantaranya diketahui. Di bagian 18 ini adalah menghitung volume. Kalau di bagian 17 menghitung debit, nanti di bagian ke-19 setelah video ini menghitung waktu, tentu diketahui debit dan volumenya. Kiranya demikian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Namun tetap berharap mudah-mudahan ini bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tetap semangat. Terima kasih.